membukakan firman-Mu ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi satu anugerah Tuhan yang boleh kami simpan di dalam hati kami, sehingga kami mengingat janji-Mu setiap kali kami mengalami kesulitan, setiap kali kami menjalani kehidupan ini, kami mengingat anugerah Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan perenungan firman pada sore hari ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, ada satu buku yang ditulis oleh C.S. Lewis, judulnya itu adalah Surprised by Joy. Nah, ini adalah buku autobiografi yang ditulis oleh C.S. Lewis yang mengisahkan tentang perjalanan iman dia dari seorang ateis menjadi seorang teis yang percaya kepada Tuhan dan akhirnya menjadi seorang Kristen. Dan nantinya ada satu yang menarik, yaitu dia menulis buku Surprised by Joy. Dan beberapa tahun kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang juga namanya Joy David Mann. Nah, dia menikah dengan seorang yang sangat-sangat pintar juga ya. Joy David Mann ini seorang yang sangat-sangat berintelektual tinggi, sama seperti C.S. Lewis. Setiap kali buku yang mereka baca berdua, mereka nggak pernah lupa buku yang pernah mereka baca sama-sama gitu. Dan mereka mendapatkan pernikahan yang sangat indah, walaupun singkat, tapi sangat indah begitu. C.S. Lewis sendiri menikah umur 53 kalau saya tidak salah, dan di tengah-tengah usia pernikahan yang begitu singkat, tapi dia merasa ini pernikahan yang sangat-sangat indah. Dan kemudian ketika istrinya meninggal karena kanker tulang yang dia alami 4 tahun kemudian ya, dan C.S. Lewis itu mengalami depresi yang cukup bergumul, yang membuat dia bergumul di dalam imannya, membuat dia mempertanyakan semua yang dia percaya tentang kekristenan, tentang Tuhan, tentang segala sesuatu begitu. Padahal kalau kita lihat runut dari perjalanan buku-buku yang C.S. Lewis pernah tulis ya, dia pernah menulis satu buku tentang penderitaan yang berjudul The Problem of Pain. Dan ini di review juga oleh banyak orang menjadi salah satu buku tentang penderitaan yang sangat-sangat baik gitu ya di dalam abad ke-20 ini. Dan tapi ketika dia sendiri mengalami penderitaan, ketika dia sendiri mengalami kedukaan, istri yang dia kasihi ini meninggal, dia itu juga baru sadar begitu. Apa yang dia percaya secara kognitif, dia bisa menulis tentang penderitaan, tapi ketika dia mengalami, dia seperti orang yang hampir tenggelam di dalam ombak penderitaan dan kedukaan. Sampai akhirnya dia mulai menapak tilas lagi, mulai mengikuti kembali jejak-jejak iman yang dia sudah percaya, dan dia menuliskan pergumulan dia di dalam kedukaan di dalam satu buku yang berjudul Grief Observed. Nah, ini banyak orang yang membandingkan ya, The Problem of Pain ini adalah satu tulisan tentang penderitaan dari sisi objektif, dari sudut pandang orang ketiga. Tapi Grief Observed itu dari sudut pandang orang pertama yang benar-benar bergumul tentang penderitaan. Jadi dua buku yang cukup kontras. Dan ada satu tokoh lagi yang bernama John Feinberg. Ini seorang dosen teologi di Trinity Evangelical Divinity School. Ini kolegnya di A. Carson ya. Dia ini juga seorang yang sangat ahli menulis tentang penderitaan. Jadi waktu saya teliti tentang orang ini, dia itu menulis master tesisnya tentang buku Ayub, tentang penderitaan Ayub. Dia menulis buku doktoral tesisnya itu tentang The Problem of Evil, Theodicy. Tapi ketika sama ya kayak Lewis, istrinya itu didiagnosa dengan penyakit tertentu yang cukup parah begitu, dan itu bisa menurun kepada anak-anaknya. Dan dia bergumul di dalam imannya, dan dia menulis di dalam tulisan-tulisannya begitu ya. Ketika dia sendiri mengalami, dia bisa sampai hopelessness itu menguasai dirinya, sampai dia nggak bisa kerja apa-apa lagi, dan dia merasa marah sama Tuhan, dia merasa dibuang oleh Tuhan. Dan dia menulis, aku merasa somehow Tuhan itu mempermainkan hidup saya. Lihat ya saudara, ini orang-orang spiritual giants yang punya intellectual answer terhadap semua problem of evil, tentang suffering, tentang penderitaan. Tapi ketika mereka sendiri mengalami, mereka sendiri juga sangat-sangat bergumul. Jadi apakah semua doktrin yang mereka percaya itu useless? Enggak saudara. Karena nantinya ya, ketika mereka sudah berhasil, mereka seperti hampir tenggelam, tapi setelah mereka belajar berdiri lagi, mereka mulai
bisa tegak berdiri lagi, mereka mulai mengingat-ingat kembali semua doktrin-doktrin, semua kebenaran-kebenaran yang mereka pernah tulis, yang mereka pernah percaya, yang pernah mereka ajarkan, baru mereka kembali lagi. Dan sekarang beda, saudara. Mereka bisa berdiri teguh dengan jauh lebih firm, jauh lebih kuat lagi, dengan iman yang lebih kuat. Karena iman ini adalah iman yang sudah pernah digoncang sebelumnya dibandingkan sebelumnya. Jadi ini yang kita ingin bahas hari ini ya, tentang surprise by suffering. Kalau kita mau agak kontras dengan surprise by joy-nya dari C.S. Lewis. Saya mengajak kita semua membaca dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke 15. Saya akan bacakan ya. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke 14. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai suatu ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Ayat ke-14 ini ya saudara, roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini yang nanti menjadi ayat yang akan banyak dibahas di dalam Speak. Ini ayat yang mengkaitkan Roh Kudus dengan kemuliaan, dengan penderitaan. Tapi hari ini saya hanya akan memfokuskan kepada ayat yang ke-12 saja sebagai konteks nantinya kita masuk ke dalam Speak. Yaitu apa? Tadi, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran, don't be surprised on suffering yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kamu jangan surprise by suffering. Itu sudah seharusnya memang terjadi di dalam dunia yang berdosa, yang sudah fallen ini. Seakan-akan ini ayat ke-12 bilang tuh, seharusnya kalian tuh nggak surprise by suffering. Tapi faktanya adalah begitu banyak orang Kristen, saudara, yang sangat surprise by suffering. Kita nggak ready dengan suffering. Kita juga mendapati fakta sedihnya di dalam dunia sekarang ini adalah banyak orang Kristen yang kehilangan iman, tenggelam di dalam ombak penderitaan tadi. Memang tadi C.S. Lewis, John Feinberg itu contoh yang ending story-nya itu baik ya, good endings begitu. Tapi banyak yang enggak, saudara. Banyak yang mereka mengalami kedukaan, mereka mengalami kesulitan dan mereka hilang. Mereka percaya gitu ya, bahwa apa yang mereka bangun di dalam rumah iman mereka ternyata bukan dibangun di atas dasar yang kokoh, tapi di atas pasir. Dan ketika banjir, penderitaan datang, tsunami kedukaan menimpa, rumah di atas pasir itu tidak bertahan. Banyak orang Kristen yang di dalam penderitaan itu mendapatkan serangan-serangan dari sekularisme, dari dunia, dalam problem of evil yang sebenarnya sangat kuno ya, dari Epicurus gitu, dari David Hume yang berkata simple, kalau Tuhan sebenarnya mau melepaskan kamu dari penderitaan tapi dia nggak mampu, ya berarti itu Tuhan nggak maha kuasa. Tapi kalau dia mampu tapi dia nggak mau, berarti ya dia tidak mengasihi saudara, dia tidak sayang kepada engkau. Tapi kalau dia mampu dan mau, tapi kenapa engkau masih menderita? Jadi buat apa kamu masih percaya kepada Tuhan yang model begitu? Jadi banyak orang yang percaya kepada ini ya, statement seperti begini, dan akhirnya benar-benar meninggalkan iman. Itu fakta yang menyedihkan. Tapi fakta lebih menyedihkannya lagi apa, saudara? Banyak sekali dari kita yang tidak mempersiapkan diri, yang sudah tahu banyak yang tenggelam ya gitu ya, sudah tahu banyak yang meninggalkan iman karena gini, sudah tahu penderitaan juga pasti satu saat akan datang kepada kita, tapi kita tidak mempersiapkan diri, saudara. Kita berpikir itu hanya terjadi kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, itu hanya orang-orang yang mungkin kuliahnya di Inggris, di Amerika begitu, kita di sini enggak begitu. Tapi saudara, kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang hal yang kecil-kecil, suffering yang kecil-kecil saja ya saudara, maka satu saat ketika
banjir itu besar datang, kita juga akan mengalami nasib yang mungkin sama atau yang serupa dengan mereka. Kita mungkin juga nggak mengalami kedukaan besar seperti kehilangan orang yang dikasihi atau yang dianiaya seperti gereja di China dan yang lain. Tapi kita bisa lihat saudara, di dalam modern culture sekarang ini, kita itu disebut, anak-anak muda ini disebut sebagai fragile generation, yang disentuh sedikit langsung pecah gitu. Kenapa saudara? Ya karena tidak kuat di dalam menangani penderitaan, bahkan yang kecil-kecil seperti ini saja saudara. Saya tadi tanya beberapa teman, apa sih yang namanya penderitaan? Kalau kita itu tidak menderita secara fisik gitu, penderitaan apa yang sehari-hari yang terjadi gitu ya, yang bisa bikin orang itu udah cukup stres and depressed gitu. Oh ini kok, beberapa kok. Yaitu adalah kalau kerja di kantor, kolik yang dipromosi saya enggak gitu ya. Kejar cewek yang sama, dia yang diterima saya enggak gitu. Saya sudah kirim WA, cuman udah dua tik biru tapi nggak di reply. Wah itu bikin stres, bikin depres semuanya. Jadi mulai insecure. Lalu semua hal itu yang sebenarnya ya tidak terlalu besar dibandingkan penderitaan fisik dan yang lain. Tapi itu sudah cukup membuat kita protes kepada Tuhan. Sudah cukup membuat banyak orang itu ngambek puasa doa, puasa sate, puasa ibadah dan yang lainnya. Jadi kita bisa lihat saudara, di sini ya setiap kali banyak ada kesulitan yang terjadi di dalam hidup, yang respon pertama dari banyak orang sekarang ini adalah langsung nyalahin Tuhan. Langsung Tuhan itu yang menjadi ini problem yang menyebabkan semuanya ini gitu. Dan bukan saja kita tidak ready menghadapi suffering, tapi juga kita tidak ready memberikan comfort kepada teman atau orang lain yang menghadapi suffering. Lain ya, yang pertama itu saya yang menghadapi suffering, tapi saya nggak ready terhadap hal itu. Tapi saya juga nggak ready kalau orang lain, teman baik saya atau keluarga saya mengalami suffering, mengalami kedukaan, saya nggak tahu tuh mau ngomong apa, gelagapan, nggak tahu harus berbicara apa. Dan saudara, kalau saudara tahu ada orang yang menghadapi kedukaan ya. Nah itu apalagi tragedinya yang drastis gitu, tragedinya anaknya itu diculik, dibunuh, lalu dipotong-potong. Wah, untuk orang ya yang mengalami tragedi seperti begini ya saudara, itu ada dua kemungkinan saudara, yang penderitaan yang dia alami. Yang pertama dia mengalami yang namanya loneliness. Kenapa? Karena banyak orang itu tidak berani datang kepada dia. Kenapa orang-orang nggak berani datang kepada dia? Apakah mereka jahat? Mereka nggak peduli? Bukan, karena orang-orang ini juga nggak tahu harus ngomong apa. Jadi mereka mau datang tapi nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus bertindak apa. Ya sudahlah, saya stay away dari semuanya ini. Jadi mereka banyak sekali mengalami loneliness di dalam hal itu ya. Tapi kedua, kalaupun ada orang-orang gitu ya yang datang mencoba menghibur, mencoba memberikan ketenangan, janji-janji dari firman Tuhan kepada mereka, yang mereka alami itu bukan ketenangan, bukan penghiburan, tapi kebingungan. Ada satu contoh ya saudara ya, yang orang yang dia itu didiagnosa dengan kanker dengan stadium yang cukup tinggi dan sangat-sangat menderita. Lalu mulai ada orang-orang yang datang menawarkan penghiburan-penghiburan, dan dia bilang ini sangat membingungkan. Karena orang-orang Kristen menawarkan begitu banyak respon yang bukan hanya berbeda-beda, tapi juga bisa bertentangan. Orang pertama datang dan berkata, misalnya Jane deh ya, namanya Jane. Jane, coba kamu pikir ya, apa yang harus kamu ngaku dosa? Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan ini terjadi tanpa ada apa-apa. Mungkin ada dosakah yang kamu belum akui? Coba dong kamu ini bertobat dan kamu mengaku dosa. Ini seperti responnya teman-teman Ayub ya. Kamu sakit gini, ini pasti gara-gara ada masalah dengan kamu. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua sangat kontras. Yang kedua itu justru, sudahlah saya datang ke sini hanya untuk menghibur kamu. Mari kita nyanyi-nyanyi yang cheerful. Kita lupakan segala sesuatu yang negatif. Kita lupakan kanker kamu. Mari kita bicara tentang pergi ke Jepang, mari kita makan yang enak-enak. Terus ketika udah mulai sakit, saya mau ngomong tentang kesulitan. Udah, jangan ngomong-ngomong lagi tentang yang sulit-sulit. Kita hanya bicara yang positif saja. Ada lagi yang ketiga saudara, yang datang
dan menjadi penasihat rohani ya. Kamu tahu gak kenapa kamu menderita? Karena Tuhan sangat sayang kepada kamu. Karena kamu seharusnya bersyukur sama Tuhan memberikan kamu cancer supaya kamu bisa bersyukur kepada Dia begitu. Jadi jangan mengeluh, jangan pernah mengeluh, hanya boleh bersyukur ya, ingat itu. Lalu ada lagi yang keempat datang berkata, kamu tahu kenapa kamu sakit kanker? Karena Tuhan melihat kamu berbeda dari orang lain. Kamu dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang lain. Dan saudara ya, orang ini ketika mendengar nasihat demi nasihat, dia bukannya terhibur tapi malah semakin berkecamuk begitu ya. Yang katakan, tapi gimana saya nggak bisa komplain, saya pengen komplain gitu, tapi nggak boleh, hanya bisa bersyukur. Kalau saya komplain berarti saya kurang rohani. Terus yang ini ya, saya specially chosen to be example. Saya akan melihat lebih banyak orang yang lebih kuat. Kenapa nggak dia saja Tuhan? Kenapa saya gitu? Jadi dia berkata ini loh penghibur sialan ini ya, yang memberikan nasihat bukan pada porsi yang tepat, bukan pada waktu yang tepat, bukan dengan konteks yang tepat. Bahkan kalau mau ada satu contoh lagi yang paling sialan, kalau kita bisa bilang penghibur sialan gitu ya. Ada seorang orang tua gitu, baru saja kehilangan bayinya meninggal. Terus satu orang datang dari gereja dan berusaha menghibur. Dan penghiburannya begini, "Tidak apa-apa, bersyukur ya. Bersyukur, mungkin ini hal yang baik kalau bayimu mati." Ini dengan nada tulus ya saudara, dia menghibur dengan nada tulus gitu ya. Mungkin ini hal yang baik anakmu mati, karena mungkin aja nanti dia besar seperti pecandu narkoba. Banyak banget tuh anak-anak sekarang yang jadi pecandu narkoba. Mungkin Tuhan tidak ingin kamu mengalami masalah-masalah begini, makanya Tuhan sudah ambil anakmu terlebih dahulu supaya kamu dibebaskan dari kesulitan-kesulitan ini. Saya kalau jadi orang tua dengar nasihat kayak begini ya saudara, kalau itu orang itu nggak keluar dari kamar patah tulang, itu nggak akan kejadian oleh saya begitu. Saya rasa ini ada orang-orang yang bisa dengan sangat tulus tapi menawarkan penghiburan yang sangat bukan hanya tidak cukup ya, tapi sangat menyebalkan begitu. Makanya kita bukan hanya tidak prepared ketika kita menghadapi bagi kita juga nggak prepared bagaimana untuk menghibur atau memberikan pertolongan kepada orang yang juga berduka gitu. Jadi penting kita mempersiapkan bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Karena sooner or later penderitaan itu pasti terjadi, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Tapi yang saya ingin mau bahas lebih banyak porsinya hari ini adalah kenapa kita so unprepared. Kenapa kita begitu nggak siap terhadap kesulitan-kesulitan? Maka ada dua tokoh yang nanti saya akan bahas. Yang pertama adalah Paul Brand. Dia akan membahas dari segi biologi. Dan saya nanti akan kutip juga dari Tim Keller yang akan membahas dari segi lebih ke filsafat begitu. Yang pertama ya saudara, secara biologi. Kenapa kita sangat nggak siap? Karena kita nggak familiar. Kita nggak familiar dengan yang namanya pain and suffering gitu. Pain itu sering mendapatkan tempat atau nama label yang buruk begitu ya. Nobody wants pain, right? Nobody wants pain. Betul sih, siapa sih yang mau sakit gitu ya? Siapa yang lebih pilih sakit dibanding sehat begitu? Saya sendiri ya, waktu beberapa minggu yang lalu saya memang sedang research tentang buku-buku suffering gitu. Karena saya bukan hanya bawakan di sini, tapi di Kelapa Gading ada seri tentang suffering selama 1 bulan gitu ya, 4 minggu berturut-turut. Dan saya post kan ya di Facebook, Instagram saya. Ini buku-buku yang saya ini, ada usulan nggak buku-buku yang lain? Ada satu yang berkata, kamu harus lebih menderita Her. Ya tapi kan saya nggak bisa menderita sendiri kan ya gitu. Dan Tuhan baik ya. Tuhan kirim penderitaan buat saya sebelum saya berkhotbah gitu. Apa? Penderitanya kecil aja, seujung jari. Cantengan saudara, duri dalam daging ini namanya, duri dalam daging gitu. Dan cukup ya, cukup seujung jari gitu. Seujung jari aja itu sudah membuat hidup itu nggak nyaman gitu. Dan tahu ya, pain ini kita nggak suka gitu. Kita kalau bisa, saya nggak memilih Tuhan. Saya lebih pilih banyak cantengan di dalam jari saya dibanding
saya tidak cantengan. Enggak saudara, orang waras akan pilih nggak mau kalau bisa begitu. Makanya mungkin ada orang yang berkata, enaknya ya kalau dunia ini jari nggak pernah cantengan, kulit nggak pernah berdarah, urat nggak pernah salah urat, terus tulang nggak pernah patah, kepala nggak pernah pusing, hati nggak pernah patah walaupun ditolak berkali-kali. Hidup ini akan lebih indah ya kalau nggak ada yang namanya pain di dalam dunia ini. Really? Maka saya mengajak kita masuk getting more familiar with pain. Karena kita nggak familiar dengan pain kan ya. Jarang dari kita yang benar-benar di dalam situasi yang very very painful and suffering begitu. Paul Brand adalah seorang tokoh gitu ya. Yang banyak berkecimpung di dalam riset orang-orang kusta, saudara. Jadi waktu kita berkata nobody wants pain, dia akan berkata no, ada orang yang mau pain. Siapa? Orang-orang kusta gitu. Dan dia bahkan berkata thank God for pain untuk orang-orang begini. Nah, dia bukunya ditulis barengan sama Philip Yancey dan dia berkata gini, mulai bukunya itu dengan appreciation justru ya. Kamu baru bisa appreciate sesuatu ketika itu sudah hilang. Dan orang yang mengalami kehilangan rasa pain itu adalah orang kusta. Kusta itu baru tahu ya setelah penelitian si Paul Brand itu bukan penyakit yang menggerogoti menggerogoti daging, membuat tubuh. Bukan, ternyata kusta itu adalah satu kondisi di mana syaraf rasa sakitnya itu rusak. Sehingga orang itu nggak bisa merasakan sakit, sehingga ketika mereka sakit, misalnya ini ya saudara ya. Waktu mulai cantengan gini, ini dia cuti saudara. Jari ini nih beberapa hari ini cuti gitu. Jadi kalau keramas ya begini, pegang sesuatu tuh begini. Dia khusus dalam beberapa hari ini karena dia sedang in pain, dia dapat cuti saudara. Tapi kalau saya orang kusta, walaupun sudah bengkak begitu ya, saya akan tetap pencet-pencet dan membuat ini akhirnya makin parah. Dan makin parah, misalnya pencet-pencet yang keras begitu ya, yang seharusnya nggak boleh karena dia sedang radang. Dan itu yang terjadi dengan orang kusta. Akhirnya beberapa jari harus diamputasi karena mereka nggak merasa sakit gitu. Kalau saya lagi pencet gini, saya akan sudah yang ini jangan dipakai dulu begitu, kasih dia istirahat. Tapi orang kusta nggak punya perasaan sakit itu dan dia akan terus memakainya. Jadi ankle yang seharusnya kita perban, kita pincang-pincang, kasih dia istirahat. Orang kusta kalau ankle-nya terkilir pun mereka tetap berjalan dengan seperti biasa sampai akhirnya kakinya tiba-tiba sudah harus diamputasi. Nah, itu yang mengerikan dari sakit kusta, bukan karena mereka merasakan pain, justru karena tidak ada pain mereka suffering. Kontras ya, kita suffer because we experience pain. Orang kusta suffer justru karena they don't experience pain. Pain and suffering agak sedikit berbeda di dalam hal ini. Maka buat orang kusta, pain, kesakitan, rasa sakit itu adalah hadiah daripada Tuhan. Itu adalah anugerah begitu ya. Kalau kita berkata dunia tanpa pain itu baru heaven, buat mereka itu hell saudara. Karena mereka nggak bisa membedakan ini itu bahaya atau enggak bahaya. Karena syaraf rasa sakit itu ternyata sangat-sangat berguna sebagai warning system bagi tubuh kita. Ini desain yang sangat jenius daripada Tuhan. Pakai apa? Pakai pain. Jadi ketika si Paul Brand mencoba memberikan warning system bagi orang kusta, misalnya jari ini. Nah, ini dia akan pasang chip sensor supaya kalau ini sudah terlalu kenceng, dia akan ada audio ya. Stop. Tapi orang kusta itu nggak pernah merasa masih bisalah gitu ya. Dia nggak terlalu percaya dengan audio signal tersebut. Oke, pakai blinking lights gitu. Kalau misalnya udah terlalu ini ada lampu merah di kacamatanya blinking, tetap juga nggak. Mulai works kalau diapain saudara? Dikasih sensor, ada kejutan listrik di bawah ketek ini ya orangnya begitu. Jadi kalau udah terlalu bahaya gitu, oke, stop. Jadi orang itu hanya berhenti dari danger yang mungkin terjadi kepada mereka dari warning system itu kalau ada pain. Kalau nggak ada pain, tabrak aja begitu. Jadi ini yang dikatakan pain as a gift. Dan bukan hanya pain sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Pain itu juga sesuatu yang sangat berguna dan melayani kita di dalam tubuh. Pain itu ternyata sangat terkait dengan pleasure. Ini menarik saudara ya. Supaya kita semakin familiar, semakin appreciate kepada pain. Ternyata pain and pleasure itu dilayani oleh sistem syaraf yang sama. Pleasure itu nggak punya satu sistem namanya sistem pleasure. Kan ada syaraf sakit ya, syaraf rasa sakit. Ini juga syaraf yang sama yang memberikan rasa pleasure kepada kita. Saudara kalau ke ini kan apa? Ke gunting rambut gitu ya. Habis gunting rambut kan dipijit-pijit ya. Ada satu itu tukang yang kalau pijitnya enak banget gitu. Habis rasanya gila, enak banget, nyaman banget. Langsung dalam berapa menit tuh kayak langit dan bumi baru udah turun gitu. Tapi kalau ketemu yang lain saudara ya, itu bukan pijit, itu cubit saudara. Cubit-cubit gitu ya. Dan sakit, painful gitu. Jadi hal yang sama ya, tubuh yang sama, bentuk pijitan yang sama gitu oleh orang yang berbeda. Satu bisa memberikan kenikmatan pleasure yang enak banget, satu bisa create heaven, satu bisa create hell. Syaraf yang sama saudara. Sama kalau kita misalnya ke jacuzzi gitu ya, air panas gitu. Yang waktu pertama kali kita masuk ya, waduh gila ini kayak air panas 50 derajat. Kita kayak direbus hidup-hidup. Tapi setelah kita tahan 1-2 menit ya saudara, kita langsung, gila enak banget ini air panasnya gitu ya. Enak banget. Yang tadinya bikin kita suffer, bisa bikin kita itu sangat pleasurable kemudian dalam 3 menit kemudian. Kenapa? Karena syaraf yang sama ya saudara. Jadi Paul Brand mau bilang kunci dari happiness itu bukan dengan avoid pain, karena syarafnya sama gitu ya. Tapi dengan mengerti pain sebagai warning system, and bikinlah warning system ini works for us, melayani kita, bukannya melawan kita, not against us. Maka kita jangan berpikir ombak kesakitan, pain, suffering itu sebagai ombak yang akan membuat kita tenggelam, tapi kita belajar berseluncur di atasnya. Belajar mempergunakan ini ya, pain, suffering itu untuk kita. Maka ketika kita mengalami pain, jangan terlalu cepat langsung blaming God. Tapi justru mungkin kita perlu lebih ada waktu khusus merenungkan, dan justru tanya kesempatan kita tunduk dan bertanya, Tuhan, Engkau mau saya belajar apa dalam hal ini? Tuhan, adakah hal sesuatu yang saya bisa belajar? Ataukah ada pleasure sesuatu, higher purpose yang Tuhan sedang siapkan untuk kita bisa berbagian di dalam situasi-situasi seperti ini? Lalu di Matius 16 ayat 25, ini juga memberikan satu prinsip ya bagaimana kita menghadapi yang namanya happiness and pain suffering. Matius 16 ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah sekarang si Yancy yang cerita begitu. Philip Yancey cerita, dia itu kan seorang jurnalis ya saudara. Dia yang membantu si Paul Brand merangkai kata-katanya, pengalaman doktornya itu di dalam buku tentang kusta tadi. Nah sekarang dia menceritakan pengalaman dia sebagai seorang jurnalis gitu. Dia banyak interview tokoh-tokoh terkenal. Dan dia bilang tokoh-tokoh terkenal itu sebenarnya bisa dibagi jadi 2 grup aja. Stars and servants. Stars itu ya ini, selebriti, atlet terkenal, politikus, yang banyak orang ngefans, yang jumlah followersnya tuh banyak banget gitu. Tapi ada orang servants seperti Paul Brand yang mungkin gak terkenal. Kalau gak ada Yancy mungkin kita juga gak kenal Paul Brand di dalam dunia kekristenan seperti ini ya. Orang-orang yang melayani di rumah sakit tertentu, padahal bisa punya pilihan untuk bekerja mendapatkan gaji lebih tinggi, tapi mereka justru melayani orang-orang kusta ini atau melayani di manapun gitu ya saudara. Dan dia sadar begitu, ketika kita masuk secara permukaan, ini loh orang-orang yang kita pengen jadi seperti stars. Tapi dia bilang semakin saya interview dan juga riset ke dalam kehidupan mereka, kamu akan menemui ya stars ini kelihatannya hebat, kelihatannya terkenal, kelihatannya bahagia. Go deep into their life. Kamu akan menemui drugs abuse, divorce,
bunuh diri, dan mereka orang-orang yang paling unhappy di dalam planet ini dan paling menyebalkan juga di dalam planet ini gitu. Tapi servants yang kita pikir, wah saya sih nggak mau lah hidup kayak mereka begitu ya, hidupnya sengsara, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, financial problem. Tapi ketika kita masuk ke dalam, lihat kehidupan mereka, kita akan kagum. Ini orang-orang yang kita pikir mereka nggak bahagia, tapi mereka jauh lebih bahagia dibanding the stars yang di sebelah sini. Mereka itu sangat bahagia. Dan Yancy bilang, saya tuh siap untuk angkat topi buat orang-orang seperti gini. Dan saya baru sadar, saya bukan hanya perlu angkat topi, saya iri kepada mereka. Seandainya saya bisa mengalami penderitaan seperti mereka ya, saya juga akan mengalami kebahagiaan yang besar seperti mereka juga gitu. They suffer a lot, but they seems to be the happiest people. Orang yang paling dekat dengan Tuhan, orang yang paling mirip dengan Kristus. Surprised by happiness. Surprised by happiness. Happiness ternyata bukan didapat dengan dikejar. Yaitu apa? Happiness didapat bukan dengan menyingkirkan semua pain. Ada loh orang yang pikir begini saudara, saya nggak mau ikut terlibat pelayanan dalam-dalam. Nanti makin involved di dalam gereja, makin bisa kecewa saudara, makin bisa konflik, makin bisa pain. Tapi saudara, kalau saudara lihat orang-orang yang sangat-sangat melayani gitu ya, saudara akan melihat ya, mereka yang melayani, they get certain kind of happiness yang gak pernah dialami kalau orang itu gak pernah terjun ke dalam pelayanan. Ya, mungkin akan dapat pain, akan dapat konflik dan yang lain, but at the same time, they also get happiness by product ketika mereka memikul salib di dalam pelayanan ini. Oke, sekarang kita masuk ke filosofi ya, secara filosofi kenapa sih kita sangat unprepared dunia ini. Maka menariknya Tim Keller itu dia memperlihatkan ada arus perubahan filosofi kehidupan di dalam society dari zaman dulu yang tradisional sampai dikontraskan dengan kita zaman modern yang sekuler, lebih banyak ke western sih tentunya ya begitu. Itu adalah kita bisa lihat gini loh. Saudara, buku-buku tentang pain and suffering itu bisa dibagi jadi dua, yaitu zaman dulu tradisional sama zaman sekarang. Kalau orang buku-buku yang zaman dulu begitu ya, ancient gitu ya, yang tulisnya Agustinus lah, Gregory the Great, Luther, Calvin, Puritans gitu ya. Mereka waktu tulis tentang pain suffering itu mereka menjelaskan kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Mereka memberikan penjelasan untuk meredakan emosi orang-orang yang menderita. Tapi kalau modern itu lebih kepada kalau ada penderitaan, di mana Tuhan? Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Dia harus bertanggung jawab. Yang di sini sedang berperan sebagai jaksa pembela, di sini sebagai jaksa penuntut. Di sini suffering sebagai apa saudara? Sebagai friends yang familiar. Di sini sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang useless, sesuatu yang musuh gitu. Kontras banget ya. Tapi kontrasnya, ironi yang lebih besarnya adalah siapa yang lebih menderita? Orang-orang yang tradisional atau orang-orang di kita zaman modern? Ternyata mereka saudara, orang-orang dari zaman tradisional ya, the ancient, mereka nggak ada AC seperti kita saudara. Mereka nggak ada penisilin, nggak ada vaksin, nggak ada antibiotik. Tingkat kematian bayi itu 20%, tingkat kematian anak itu 50%, tingkat kehidupan usia itu sekitar 40 sampai 50 tahun saja. Dan mereka cari makan, mereka bisa mati di seruduk babi. Kita bisa mati kebanyakan makan babi. Beda banget kontrasnya gitu. Dan saya kasih contoh satu aja biar bisa kelihatan kontras beda banget. Yaitu dari hidup seorang Puritans ya. Seorang Puritans bernama Samuel Sewall ya. Samuel Sewall live with his family in Puritan di tahun 1600-an akhir. Dan dia mengalami penderitaan yang tidak terbayangkan oleh kita di zaman ini. Dia menikah dengan istrinya Hannah, mempunyai 14 anak. Dari 14 anak itu, 11 meninggal. Dia menguburkan 11 anak dari 14 anak yang Tuhan anugerahkan. Dari 14 itu, 1 mati waktu masih bayi, 7 mati sebelum umur 3, hanya 6 yang grow up sampai adulthood. Dan 6 pun ini 3 lagi mati di tahun yang
berturut-turut. Itu tahun 1685, 86, 87, selama 3 tahun itu setiap tahun dia kuburkan anaknya. Ini loh saudara, ini bentuk penderitaan yang dihadapi oleh orang Puritan bernama Samuel Sewall ini. Gak kebayang saudara kalau ini dialami. Kalau kita bisa time travel, kita akan bilang, luar biasa, saya gak bisa loh hidup kayak begini. Tapi kalau mereka time travel ke sini juga gitu, mereka juga, kalian patah hati aja bunuh diri. Gue ini 11 anak men. Kalian dipecat aja sudah depresi. Beda banget ya. Tapi bukan berarti ketika kita membandingkan terus kita bilang mereka orang-orang yang tipenya beda dengan kita. Enggak saudara, mereka juga enggak memilih suffering. Mereka juga darah dan daging yang sama. Tetapi kenapa zaman mereka lebih bisa menghadapi suffering dibanding zaman sekarang? Karena ada filosofi hidup yang berbeda, yang sudah berganti. Nah, ini saudara, ada 3 macam kultur, culture, story yang memberikan cara orang itu respon kepada suffering. Yaitu yang pertama ya. Pertama ini adalah moralistic view. Cara pandang moralistik yang paling gampang itu digambarkan sebagai karma gitu. Kenapa kamu suffering? Kenapa kamu bisu? Oh, karena dia masa hidup yang lampau itu cerewet, suka fitnah, ngomongnya pedes, makanya sekarang dia bisu gitu. Bisa dijelaskan, sangat adil, justice gitu ya. Kenapa dia pincang? Dulu suka tendang-tendang orang begitu. Dulu jahat dia, suka memakai kakinya jahat gitu. Maka bagaimana kamu menghadapi suffering ini? Ya kamu hidup lebih baik supaya kamu nanti dapat karma yang lebih baik lagi di masa depan gitu. Kamu hiduplah baik-baik. Suffering itu harus ditanggulangi dengan better morality. Ini yang pertama saudara. Yang kedua adalah gaya cara pandang Buddhism gitu ya, self transcendent gitu, mencapai enlightenment. Penderitaan itu bukan karena masa lalu, penderitaan itu karena kamu punya keinginan masa sekarang yang tidak terpenuhi. Kamu bisa menderita karena kamu punya keinginan. Kalau kamu tidak ada keinginan, maka kamu tidak menderita. Gitu. Kamu menderita karena kamu ingin ini, kamu pengen menikah dengan dia, dia pilih orang lain. Aduh, menderita. Karena itu apa? Jangan ada keinginan. Dunia materi ini ilusi. Kamu mesti belajar memadamkan segala keinginan. Detach hatimu dari segala yang ada di dunia ini yang fana. Kalau kamu bisa capai enlightenment, maka kamu bebas dari semua desire. Kamu bebas dari semua suffering. Jadi solusinya adalah mencapai tingkat enlightenment yang bisa detach. Kalau yang ketiga saudara, cara pandang fatalistik ya, yang banyak diwakili oleh Islam gitu. Atau horoskop, gak harus Islam sih, tapi juga horoskop gitu ya. Hidupmu itu sudah ditentukan. Kamu suffer kenapa? Sudah suratan, sudah takdir dari situnya gitu. Nasib, kehendak Allah gitu. Jadi yang kamu harus lakukan apa ketika kamu menderita? Nerima aja. Terima sebagai suratan takdir tanpa komplain. Dan di Jawa ini kan kental ya. Kita ini kan misalnya kena COVID terus harus amputasi tangan satu. Untung yang diamputasi tangan kiri, masih bisa tangan kanan. Masih untung kan ya. Amputasi kiri dan kanan, untung cuman tangan, masih bisa jalan gitu. Untung, selalu masih untung saudara. Mau terjadi apapun itu masih untung, masih bisa nerimo, masih bisa melihat ini adalah datangnya daripada Tuhan. Dan kenapa prevalent? Karena kata Muslim sendiri itu artinya adalah one who submits ya. Seseorang yang taat, yang tunduk. Dan itu satu hal yang kita bisa lihat ya, kontrasnya dengan Israel. Misalnya Israel, waktu Yakub diganti nama dengan Israel. Israel itu apa? The one who strive with God. Kalau Muslim, the one who submit to God gitu. Dan makanya ada tempat di dalam perjanjian lama nanti ya, untuk ada yang namanya Mazmur lamentasi, Mazmur protes kepada Tuhan, Mazmur berdialog, mempertanyakan ekspresi dari penderitaan mereka. Walaupun semuanya ini terlihat beda-beda gitu. Beda ya, yang satu ya kamu hidupnya harus beda. Yang kedua, kamu harus pikirnya berbeda, detach dari dunia ini. Yang ketiga, terima aja dari semuanya ini.
Tapi setidaknya seluruh tradisional value yang di sini, 3 hal ini punya satu kesamaan. Yaitu apa? Yaitu tujuan hidup ini adalah kita melihat penderitaan sebagai bagian dari dunia ini, bagian dari hidup ini. Memang sudah semestinya ada penderitaan. Dan bagaimana kita mengatasi resolusi dari penderitaan? Ya, kita harus mengejar enlightenment, kita harus becoming better person, kita harus belajar taat terhadap kehendak Tuhan. Ada sesuatu objektif di luar sana, tujuan hidup di luar sana yang transcendent, yang kita harus berelasi kepadanya. Tapi beda dengan modern western culture yang secular, yang melihat dunia ini itu purely naturalistic. Nggak ada itu Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ada itu supernatural, miracles, mujizat, nggak ada lagi itu yang nama afterlife, yang namanya surga, neraka, hidup masa depan, nggak ada. Yang ada yang real hanya dunia materi sekarang ini. Jadi kamu hanya hidup satu kali, you only live once, so enjoy life here and now semaksimum mungkin. Sudah 60-70 tahun saja tujuan hidupmu, ya carilah kebahagiaan semaksimal mungkin di dalam usiamu yang terbatas itu. Maka suffering itu sebagai sesuatu yang mengganggu dari tujuan hidupmu. Suffering itu nggak ada tempat, saudara. Suffering itu pengganggu, accident yang harus dienyahkan jauh-jauh, nggak ada tempat. Traditional culture tadi ada tempat, bahkan sangat penting supaya mereka bisa mencapai tujuan hidup mereka. Kalau di sini, ini pengganggu dari tujuan hidup. Ya saudara, maka cara handle-nya juga beda banget gitu. Nggak usah doa-doa lah di sini ya. Sekarang ya kita betulkan sendiri dengan teknik-teknik kita ya, dengan teknik segala sesuatu begitu. Maka bagaimana kita berespon, saudara? Christian response terhadap semuanya itu. Maka kita bisa lihat mereka semua punya kebenaran yang impartial. Nggak berarti semuanya salah begitu ya. Pasti ada benar-benarnya begitu. Tapi nggak komplit gitu. Maka kita mau mencoba menawarkan di dalam kekristenan itu ini ya, gambaran yang kontra terhadap gambaran semuanya itu, yang fatalistik misalnya, fatalistik. Kita akan bilang, penderitaan kamu bisa nerimo kalau yang kecil-kecil. Bagaimana kalau penderitanya itu benar-benar overwhelming? Suffering is overwhelming. Suffering itu besar sekali. Kalau kamu gitu ya, benar-benar mengalami suffering yang enggak terkira begitu ya, seluruh keluarga dibantai oleh ini ya, oleh orang yang sakit jiwa atau yang mana gitu, yang enggak ada penjelasan secara rasionalnya gitu, sulit untuk nerimonya begitu. Lalu gimana? Kalau mau protes, mau mempertanyakan, dianggap nggak taat, nggak rohani. Sama kayak tadi ya, ada teman yang menyarankan seperti ini dengan cara pandang fatalistik berarti. Kita melihat di dalam kekristenan untuk orang-orang yang menderita ini ada tempat loh untuk mereka protes. Ada tempat loh untuk mereka ekspres, mereka punya gundah gulana mereka. Ada kok mazmur-mazmur yang lamentasi. Tapi mazmur lamentasi itu semua ditutup dengan resolusi. Maka ada yang menarik, ada 2 mazmur saudara, mazmur 88 dan 39 yang tidak ditutup dengan resolusi. Ditutupnya dengan tetap komplain sampai akhir. Tetap gloomy sampai akhir. Lalu gimana? Kok mazmur kayak begini masih bisa masuk ke Alkitab ya? Seakan-akan bahkan di dalam ini pun kita masih bisa melihat karakter Tuhan. Karakter Tuhan tuh gimana saudara? Kenapa yang ini gak disensor aja Tuhan? Gak ada resolusinya ini. Nah di sini kita bisa lihat ini bicara sesuatu tentang karakter Tuhan. Tuhan yang sabar banget dan Tuhan yang pengertian banget loh. Dia terima kita bukan karena lu udah beres ya, udah beres maka boleh masuk mazmurnya gitu. Enggak, orang ini masih belum beres. Tapi Tuhan tetap terima dan Tuhan gak sensor. Tuhan masukkan mazmurnya di dalam Alkitab. Justru kita bisa melihat di sini ya. Tuhan kita itu yang bukan tunggu kita beres dulu. Justru dia bukan Tuhan, bukan Allah, bukan ilah yang datang, yang nunggu orang datang kalau udah beres ya. Oke, tunggu udah beres baru datang ngadep ya. Enggak, dia Allah yang datang untuk beresin kita justru. Yang untuk make us acceptable. Yang kedua saudara, yang Buddhism gitu ya, self-transcendent. Kita akan berkata no, suffering is real. Suffering itu bukan ilusi. Suffering itu benar-benar berdampak gitu ya. Kita nggak bisa cuma sekedar detach.
Kalau mereka bisa berkata, oke, saya nggak mau ada suffering. Orang yang bisa enlightenment itu yang nggak terpengaruh lagi oleh suffering. Mau satu dunia kasih kritisisme yang begitu jahat pun gitu ya. Saya tidak terdampak, saya nggak terpengaruh. Kamu mau jelek-jelekin, mau fitnah, saya nggak terpengaruh. Tapi kita lihat gambaran Yesus Kristus bukan gambaran Tuhan yang detached seperti demikian, saudara. Dia waktu di Taman Getsemani, dia bukan berkata, oh besok saya ke salib. Enggak apa-apa, saya sudah tidak mengalami yang namanya penderitaan, kesulitan, enggak. Yang kita dapatkan adalah gambaran yang apa, saudara? Gambaran yang Tuhan sangat, bukan yang detached ya, tapi gambaran Tuhan yang Kristus yang menderita, Kristus yang katanya itu sampai ketakutan, sampai berpeluh seperti darah. Dan yang berteriak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tuhan. Ini yang kita bisa lihat saudara di dalam gambaran kontra terhadap ini ya, terhadap self transcendency. Nah sekarang yang tentang karma yang sangat adil ya, you get what you deserve. Kekristenan bilang enggak, hidup ini tuh suffering itu unfair, seringkali unfair. Hidup ini enggak adil. Hidup ini ya ini seperti Ayub ya, gambaran Ayub gitu. Orang yang benar tapi menderita. Teman-teman Ayub itu mewakili gambaran pandangan seperti karma begini ya. Kamu menderita ya pasti karena ada sesuatu yang kamu perbuat yang make you deserve all this suffering. Dan kita bilang enggak, ini Ayub itu mengalami unjust suffering. Kita juga bisa berkata bahkan orang yang tidak berdosa, orang yang paling benar, yang paling suci mengalami penderitaan yang paling unjust, yaitu di dalam Yesus Kristus di dalam kayu salib. Sekarang bukan hanya kontra terhadap itu, kontra terhadap secularism juga ya. Sekular bilang gak ada tempat yang namanya penderitaan. Maka Kristen bilang enggak, suffering is meaningful. Suffering is not useless, suffering is meaningful. Dan berkata begini saudara, kalau di dalam itu gak ada tempat bagi suffering. Suffering itu useless, harus dienyahkan. Di dalam story kekristenan, di dalam story Bible, kita justru lihat yang namanya suffering itu bukan hanya ada tempat, tempatnya itu sangat sentral. Inti, dasar, pusat, jantung dari kisah kekristenan adalah salib. Apa itu salib saudara? Gambaran kejahatan paling sadis, dosa yang ditampilkan paling nyata, penderitaan paling parah yang pernah terbayangkan oleh umat manusia kepada anak Allah yang tidak bersalah. Itu saudara, sentralnya. Di dalam kisah kekristenan, Tuhan gak membuang pain and suffering, tapi dia justru memakainya di dalam bijaksananya untuk menggenapi rencananya yang kekal. Saya akan bacakan dari Roma 8 ya saudara, untuk melihat bagaimana Tuhan memakai suffering ini. Dia tidak buang, tapi dia pakai. Roma 8 ayat 31 sampai 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mengaruniakan segala sesuatu. Coba lihat, kalau kita pikir mengaruniakan segala sesuatu berarti gak ada penderitaan, gak ada apa-apa, kita dapat everything what we want. Enggak, di ayat-ayat selanjutnya adalah ini saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, semua itu adalah suffering tadi ya. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. We are more than conquerors. Kita lebih daripada pemenang. Pemenang itu apa saudara? Pemenang itu adalah orang yang bisa menaklukkan musuh-musuh di bawah kakinya. Tapi apa itu yang namanya lebih daripada pemenang? Lebih daripada pemenang adalah, yaitu adalah orang yang bukan hanya musuh-musuhnya ditaklukkan, mereka sekarang takluk, tapi mereka sekarang melayani untuk pekerjaan, untuk rencana saya. Jadi ini ya, kita kalau hanya menang dari suffering tadi, yaitu suffering itu gak ada gunanya lagi. Tapi kalau kita lebih daripada pemenang, semua suffering itu bisa dipakai Tuhan untuk melayani rencana Tuhan, dan juga bahkan untuk memurnikan kita menjadi orang yang lebih
lebih better lagi, lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Jadi kita bisa berkata di sini ya, penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, pedang itu tetap sakit, saudara. Itu nggak meniadakan tidak meniadakan segala sesuatu jadi gampang, tapi itu tetap membuat kita mencucurkan darah. Tetapi sekarang itu semua dipakai Tuhan menjadi hambanya untuk melayani kita. Ada satu orang bertanya kepada John Piper ya, di dalam sesi Q&A, if God wants me be happy, why do I suffer? Karena di tengah-tengah saya mengalami sakit kronis, pernikahan saya juga sulit, dan saya juga kehilangan anak. Bukankah Tuhan ingin saya hidup bahagia ya? Tapi kenapa He makes me suffer kalau Dia ingin saya itu hidup bahagia? Piper dengan bijak berkata, enggak, Tuhan pasti, definitely pengen kamu bahagia kok. Tapi bahagia yang jangka panjang di dalam kekekalan yang secara mendalam, dan itu bukan tanpa penderitaan, tapi itu di dalam dan melalui semua keadaan-keadaan tersebut. Tuhan memakai semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan yang Dia kerjakan itu di dalam dan melalui segala kesulitan. Kebahagiaan itu bukan tergantung dari keadaan atau situasi yang di luar, tapi justru kebahagiaan itu datang melalui situasi-situasi yang kita pikir nggak mungkin ada kebahagiaan yang terjadi di dalam segala sesuatu ini. Tapi not yet, saudara. Kita di dalam kebahagiaan memang kita sangat short sighted ya. Kita nggak bisa melihat apa-apa selain penderitaan kita. Tapi kalau kita bisa nanti satu saat melihat ke belakang gitu ya. Kalau kita bisa melihat di dalam perspektifnya Tuhan, kita baru bisa melihat ternyata ada rencana Tuhan yang jauh-jauh lebih bijaksana, jauh melampaui apa yang kita bisa pikirkan di dalam pemikiran kita. Nggak mungkin ada sesuatu yang baik di dalam semua hal tersebut. And yet, dikatakan di sini ya, Yesus itu apa sih? Yesus itu sumber kebahagiaan. Tapi Yesus juga dikatakan sebagai a man of sorrow. He is acquainted with grief. Paulus juga berkata, berbahagialah, bersukacitalah di dalam segala keadaan. Rejoice in all sorrows. Jadi kita ini, ya ini paradoksnya ya, kebahagiaan kita itu bukan tergantung dari situasi. Kebahagiaan kita itu bahkan bisa di dalam situasi-situasi tersebut. Begitu saudara. Dia itu melakukannya, memberikan kebahagiaan justru dengan memberikan dirinya, Injilnya. Kita sih di dalam penderitaan, saya tidak tahu penderitaan apa yang masing-masing kita sedang alami ya. Kita mungkin mengalami kedukaan, kita mengalami kesulitan hidup, kita masih di dalam kebingungan, hidup saya ini nggak jelas ke arah mana, begitu, suffering di dalam situasi yang tidak menentu. Kita mungkin di dalam bayang-bayang lembah maut, di dalam stres, depresi, di dalam ada satu situasi yang kita pengen Tuhan kalau bisa rubah, tapi Tuhan nggak rubah-rubah. Kita nggak tahu bagaimana solusi jalan keluarnya. Tapi ada satu hal yang kita bisa tahu, saudara. Kita memang nggak bisa tahu kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan kasih ini, kenapa Tuhan tetapkan ini. Tapi ada satu hal yang kita bisa tahu, yaitu Dia melakukan semua ini bukan karena Dia nggak mengasihi kita. Dia melakukan semua ini justru karena Dia mengasihi kita. Dengan apa, saudara? Pertama-tama Dia mengambil penderitaan paling besar yang harus kita tanggung. Di kayu salib itu kita harus tanggung itu, Dia yang ambil, saudara. Karena kita nggak mungkin tanggung. Tapi Dia membiarkan kita tanggung apa? Tanggung yang bayang-bayang yang kita bisa tanggung. Maka kita bisa berkata, Dia tidak melenyapkan penderitaan, tapi Dia menetapkan semua penderitaan itu terjadi bagi kita, supaya kita berbagian bukan hanya di dalam penderitaan, tapi kita juga berbagian di dalam kemenangannya. Saudara tadi ya, kita bukan hanya boleh berbagian di dalam penderitaan Kristus, bayang-bayang kecilnya itu ya, tapi kita juga boleh berbagian di dalam kebangkitan kemenangannya Dia. Karena apa? Karena Dia ingin kita bisa menjadi more than conquerors. Sebagaimana Dia itu menang, Dia menggenapi keselamatan, Dia menggenapi redemptionnya lewat penderitaan. Bukan tanpa salib, tapi justru lewat salib. Dan hanya lewat salib.
Karena itu dia ingin kita juga berbagian di dalam kemenangan semacam ini. Kemenangan di mana semua penderitaan semacam itu juga dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, untuk mentransformasi kita dan juga untuk memuliakan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa berkata, we are more than conquerors. Kita lebih daripada pemenang di dalam setiap penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami seringkali sangat-sangat short-sighted ya Tuhan. Kami sangat-sangat rabun dekat, kami tidak bisa melihat rencana Tuhan, kami nggak bisa melihat kebaikan Tuhan, kami nggak bisa melihat kebijaksanaan Tuhan. Yang kami hanya bisa lihat hanyalah masalah dan penderitaan yang terjadi bagi kami. Karena kami sudah melihat pusat dari dunia ini adalah diri saya dan kenikmatan saya. Dan ketika itu terganggu, kami protes ya Tuhan. Karena itu biarlah kami dibawa kembali ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui janji-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa penderitaan-penderitaan yang terjadi boleh terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Dan itu kami boleh melewatinya, kami boleh memakainya supaya rencana Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya kami juga boleh membawanya, meresponinya di dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan pimpin supaya kami boleh menjadi orang-orang yang sekarang siap dengan suffering, dengan bergantung kepada Tuhan. Dan kami juga boleh mampu untuk menghiburkan orang-orang yang memang di dalam suffering ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.